Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hilma Mutia, aku dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi seperti Windows di Python menggunakan TK Inter. Nah, TK Inter pertama-tama yang berbasis atau bertema perhitungan frekuensi huruf. Oke, pertama-tama kita menulis import TK Inter Azteca. Import TK Inter di sini ini berfungsi untuk memanggil atau memanggil perintah Windows. Nanti jadi kita akan menampilkan Windows di layar. Oke, selanjutnya ada collection import counter. Ini tuh nanti counter di sini itu tuh menjumlahkan setiap huruf dari setiap huruf yang di-input gitu atau yang muncul. Contohnya ada 2, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan lain-lain. Udah gitu ada fungsi untuk hitung huruf. Fungsi hitung huruf di sini menggunakan def hitung. Ini tuh untuk memanggil atau digunakan untuk memanggil fungsi hitung gitu. Nah, yang akan dihitung teksnya, kotak input, kotak yang dihitungnya tuh dari kotak input itu tuh mulai dari baris ke 1 sampai kolom ke 0 dan selesai sampai selesai. Udah gitu ada lower. Jadi semua yang di-input itu tuh akan dianggap huruf kecil aja semuanya. Jadi jika dimasukkan itu huruf besar atau ya jika dimasukkan huruf besar, maka itu akan dianggap seperti huruf kecil atau dianggap huruf kecil gitu. Ambil teks dijadiin huruf kecil. Oke, terus ambil huruf aja. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengambil huruf aja. Jadi, jika yang dimasukkan itu seperti simbol, angka, ataupun selain huruf, maka itu nggak akan kita hitung dalam program fungsi ini, dalam program ini. Nah, lanjut, terus hitung tiap huruf. Nah, ini tuh jumlahnya kontur yang tadi itu tuh menghitung setiap hurufnya yang diinput atau yang muncul. Udah gitu ada tulis hasilnya. Hasil teks ini dituliskan hasil dari jumlah teks tersebut. Udah gitu itu tuh menuliskannya tuh sesuai abjad atau sorted di sini tuh berfungsi untuk apa ya, menuliskan atau ya menampilkan jumlah atau perhitungan frekuensinya tuh sesuai abjad gitu, mulai dari A sampai Z. Nah, format hasil teksnya tuh akan ditulis hurufnya dulu, titik dua sama dengan titik dua, terus jumlahnya, terus fungsi dari fungsi miring garis miring n itu tuh berfungsi untuk paragraf baru. Jadi setiap huruf kayak C, D itu tuh nanti ditulisnya tuh setiap paragraf baru. Jadi C di paragraf baru ada D, terus ada E di paragraf baru lagi. Jadi itunya tuh fungsinya tuh untuk paragraf baru. Lanjut, ada tambahkan total semua huruf. Nah, ini tuh nanti yang jumlah ini akan ditambahkan, akan ditotalkan di sum, rumusnya tuh sum. Jumlah setiap hurufnya, jumlah semua hurufnya. Itu akan menampilkan. Terus ada juga tabel label konvei, hasil konvei. Itu nanti labelnya. Label tuh label nanti ada. Buat jendelanya, kita akan membuat jendelanya atau TK internya, kita harus menuliskan dulu TK inter, TK titik TK jendela. Nanti jendela itu tuh akan berjudul, akan bertitle hitung huruf. Nanti ada tulisan hitung huruf. Nah, ini juga ada label judulnya. Jadi selain ada jendela atau judul yang di sini, terus ada juga di atas kotak input tuh ada judul atau yang disebut dengan label judul. Ini kita menuliskan label judulnya tuh tulis kalimat di bawah ini itu sebagai petunjuk. Terus ada tempat tulisnya atau kotak input. Jadi itu kotak untuk menginput gitu, untuk memasukkan kotak huruf-hurufnya. Nah, ini tuh panjangnya 5 dan lebarnya 40. Terus ada fetch, kontak fetch di sini. Ini tuh berfungsi untuk menjalankan perintahnya. Udah gitu ada tombol hitung. Tombol hitung tuh nanti kan ada tombol hitung untuk menghitungnya, untuk menombolnya. Ini tuh untuk menjalankan tombol hitung, fungsi untuk menjalankan tombol hitungnya. Nah, yang terpenting kita harus menuliskan komen hitung. Ini tuh jika kita tidak menuliskan komen hitung, berarti ini fungsinya nggak akan jalan si tombol hitungnya tuh. Udah gitu ada tampilkan hasil. Ini yang untuk menampilkan hasil apa ya, di bawah kotak hitung yang tadi untuk menampilkan itu untuk menampilkan hasilnya. Ini jangan lupa ya guys, ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini tuh nanti hasilnya tuh kita akan di apa ya, diarahkan sebelah kiri. Jadi uh, kiri itu tabel fetch. Oke, jalankan program jendela main loop. Nah, ini tuh untuk menjalankan programnya. Jadi ini yang penting ya guys, jangan lupa sampai kelupaan. Ini tuh untuk apa namanya, menjalankan fungsi program ini, fungsi dari program yang kita buat. Nah, oke, kita lanjut aja, kita coba running aja ya guys. Ini apa? Oke, kita coba running. Apakah berhasil atau tidak? Python. Hmm,
apa ini? Bentarnya guys. Ini nama. Oke, balikan lagi aja ya. Coba. View terminal. Apakah program yang kita buat ini berhasil atau tidak? Coba kita hit lihat. Oke, sorry. Bentar ya guys. Oke, sorry ya guys, tadi itunya habis baterainya. Kita lanjut aja. Oke, bentar. Oke, ini fungsinya berjalan ya guys, programnya berjalan. Ini tuh tadi tuh merupakan judul dari TK Inter ini, yang ini nih kita tulis tadi. Oke, bentar, coba lagi. Hmm, Oke, sorry. Bentar ya, bentar. Maaf guys, loading. Oke, bye. Python. Oke, Oke, coba aja kita langsung aja ya guys, cek apakah berhasil atau enggak. Hihi. Oke, berhasil. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.